Kembali lagi bersama kami di Reja Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Polus Property Indonesia atau saham POL. Ini kita lihat nih sahamnya ini kemarin udah disuspend ya. Tapi nanti kita lihat dulu gimana dengan perkembangannya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman investor yang ada hold saham ini lalu kena suspend, nggak bisa jual atau nggak bisa beli. Nah ini nanti kita lihat dulu gimana ya kinerjanya. Karena mungkin tahu ada ada titik terangnya. Di sini kita lihat ini ada direktur utamanya, ada Handojo Kuntoro Sutiadi ini. Nah, Setiadi. Lalu untuk yang kantor mereka ada di Jalan Noble House, Anak Agung Gede Agu Kau Kuningan, Jakarta Selatan. Karena ini ada Pak Aswin tepatnya sebagai direktur. Nih kita lihat di sini untuk pengkongannya. Nah ini kalau di sini dikatakan ya satu penuh tapi bentuknya itu rupiah. Kasan setara kas kita lihat dia agak sedikit berkurang ya. Dari 36 miliaran sekarang menjadi 15 miliaran. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha meningkat ini persediaan kalau kita lihat di sini dari 1,755 triliunan sekarang menjadi 1,736 triliunan. Berarti kan dia berkurang ya, kurang lebih berkurang sekitar 19 miliaran ya, 19 miliaran kalau kita di sini. Ini total aset lancarnya dari 1,9 triliunan menjadi 1,4 triliun. Oh ini yang tadi aset yang lancar, kemudian ini aset yang tidak lancar. Total asetnya dari 4,5 triliunan menjadi 4 triliunan. Untuk tanah untuk pengembangan bahkan mereka berkurang cukup drastis. Dari 500 miliaran sekarang tersisa 100 miliaran. Konstruksi dan pengerjaan dia berkurang juga, rata berkurang. Nah ini jadi ini kita tahu ya ini ya. Ini tadi persediaan yang lancar berkurang. Kemudian yang ini tanah untuk pengembangan berkurang cukup drastis bahkan mencapai 300 miliaran. Liabilitas dan ekuitas kita lihat di sini hutangnya ini ada hutang jangka pendek 1,7 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Kemudian ada total hutangnya dari 2,3 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Nah, jadi kalau kita di sini semua rata-rata jangka pendek ini hutangnya. Kalau jangka pendek itu berarti dia di bawah 1 tahun hutangnya. Berarti harus segera dibayar. Sedangkan kita lihat dulu ya ini kinerja gimana. Karena tadi tanah untuk pengembangan bahkan berkurang cukup drastis. Untuk equity sendiri, ekuitas dari 2,1 triliunan berkurang menjadi 1,9 triliunan. Berarti ini kan dia mengalami penurunan ya untuk ekuitasnya ini. Saya wajar sih karena kalau kita lihat tadi semua rata-rata berkurang ya. Semua rata-rata berkurang tadi untuk pendapatan netonya dari 117 miliaran menjadi 94 miliaran. Tapi kita lihat dulu ini bahwa pokok pendapatan dia pun berkurang. Kita gak tahu mengapa bisa berkurang. Ini laba brutonya dari 34 miliaran menjadi 30 miliaran. Walaupun begitu ini kita lihat ini beban umum. Nah ini kok bisa bukan cukup drastis dari 25 miliaran menjadi 9 miliaran. Setahu kami rata-rata beban umum dia berkurang kalau efisiensi gak bisa gitu banyak ataupun dia berkurang ataupun dia bisa meningkat. Tapi kita lihat dulu mengapa bisa jadi begini. Bahan penjualan dia bukan cukup drastis. Keuntungan dari pelepasan investasi saham. Nah ini sekitar 28 miliaran sehingga labanya menjadi 55 miliaran. Ini kita lihat dulu laba yang rugi yang kepada entitas induk. Nah sekitar 30 miliaran dari 8 miliaran. Berarti dia meningkat sekitar 22 miliaran. Tetapi yang perlu kita ketahui tadi dia persediaannya sudah berkurang 100 miliaran ya untuk pengembangan. Apalagi persediaannya lancar dia pun berkurang sekitar 19 miliaran ya tadi ya. Nah jadi kalau dikurangi ini sebenarnya sama aja. Apalagi ternyata tadi yang labanya itu dia meningkat cukup drastis karena yang untuk pelepasan saham. Artinya dia penjualan. Dia kalau gak jual berarti sama aja ya. Apalagi dikurangi persediaan berarti lebih sama saja. Itu udah tahu sendiri itu artinya apa, untung atau rugi. Nah itu Dewan Komisaris, ini ada komisaris utama, direktur utama dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat sebuah perusahaan kita gak boleh hanya terkecoh dengan melihat labanya.
Ya banyak sekali orang yang menilai ya, saham itu dari labanya. Kita gak boleh kayak gitu. Kita boleh lagi labanya itu dari mana. Apakah benar-benar laba ataukah laba yang titik. Nah itu tahu-tahu sendiri ya. Ini komisaris utamanya ini pengennya berubah nih. Ini kemarin ini Pak Handojo Kuntoro Setiadi. Ini kayak tadi dia menjadi direktur utama ya. Berarti komisaris utamanya tadi menjadi direktur utama. Kemudian komisaris utama jadi Petronella Padawu. Nah, jadi dia udah berubah orang. Tapi nanti kita lihat apakah saham ini bisa membaik. Tapi semoga nanti saham ini bisa segera buka suspeknya, kinerjanya segera meningkat dan memperbaiki kinerjanya. Nah ini kita lihat ini persentase kepemilikan ini di sini ya. Jadi itu alasan mengapa kami tetap mereview laporan keuangannya walaupun sahamnya ini telah disuspend. Karena kita gak tahu ya, kita kan lihat dulu kinerja itu gimana. Jadi untuk teman-teman investor harus bersabar dan pokoknya semuanya itu dijadikan pengalaman dan terus belajar gitu aja lah ya. Ini kita lihat dulu. Ini kayaknya untuk yang kepemilikan dia gak gitu apa sih, gak gitu berubah, kayaknya gak ada berubah ini. Ini pelepasan anak usaha, pelepasan entitas sana, jangan-jangan yang tadi ya. Nah ini bahkan ada pelepasan entitas sana. Kita lihat di sini PT Polus Karawang Indonesia bahkan dari 10 Januari 2024 untuk aktanya tertanggal di sana. Nah ini jumlah aset yang dikeluarkan dari perhitungan konsolidasi sekitar 26 miliaran. Jadi ini dia kalau dia di sini dikatakan dia jual sekitar 999 saham. Nah jadi itu tadi ada nominalnya juga. Jadi kalau kita di laporan keuangan kita bisa lihat nominal dari penjualan suatu perusahaan atau gimana, kita bisa lihat sebenarnya total asetnya itu berapa. Nah dia dibeli sama orang lain gitu. Jadi sebenarnya ini semua lengkap ya. Tapi di sini untuk perusahaan ini yang disayangkan mereka ada menjual kepemilikan. Nah, tapi ini nggak tahu ya. Mungkin entah untuk bayar hutang ataupun untuk yang lain kita nggak tahu. Tapi semoga ini semua menjadi lebih baik lah ya. Ini kita lihat di sini pelepasan entitas sana. Nah ini ada disebutkan untuk asetnya yang dilepaskan berapa. Ini. Nah nilai wajarnya, keuntungannya semua tadi disebutkan ya. Tapi tadi dikatakan kayak mereka lepaskan untuk bayar hutang ya. Nah kayak untuk bayar hutang sama untuk tambah modal. Tapi nah itu tahu-tahu sendiri itu tergantung pihak manajemen ya. Saya kalau menurut kami ya, sebuah perusahaan itu dia industrinya itu oke. Walaupun kadang ada yang buruk, manajernya bisa jadi buruk. Tapi kalau manajemennya baik, industrinya masih sedang, nah itu bisa menjadi perusahaan yang bagus. Ya itu tergantung juga. Tapi memang industri yang paling penting. Tapi di industri properti kan ada juga perusahaan yang yang tetap menang ya. Walaupun menurut kami ini perusahaannya nengok modal. Modal kalau makin banyak ada peluang untuk menjadi lebih bagus. Kas dan setara kas kita lihat di sini. Kasnya ini dari 700-an juta menjadi 600-an juta. Oke dia berkurang. Kita ini kas yang di tangan ini ya. Nah, ini kas yang di tangan. Kemudian ini ada yang kas di bank juga, bisa lihat di sini. Jumlah kas dan setara kas. Nah, ini 36 miliaran menjadi 15 miliaran. Ini ada dolar Singapura, dolar Amerika Serikat dan lain-lain. Piutang usaha kalau kita lihat di sini ini ada pihak ketiga, sewa ruang kantor dan lain-lain.
Oh, tapi ini piutang saya kok gak ada disebutkan ya untuk seperti cash flow-nya itu gimana, jangka waktunya itu gimana, kok gak ada disebutkan kayaknya. Tapi memang kita lihat dulu. Oke, kalau tidak salah pihak Brasi ini cukup tinggi ya nih ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat pihak Brasi itu berarti untuk orang-orang sendiri. Nah, kalau pihak ketiga kalau gak ada itu kan berarti tahu-tahu sendiri lah ya. Ini persediaan pun berkurang nih. Ini piutang lain-lain. Nah, ini kita lihat yang pihak ketiga. Nah, ini dia gak ada. Piutang pihak berrelasi dia ada sekitar 100 miliaran. Nah, ini piutang lain-lain gak ada disebutkan. Ya untuk yang apanya itu, untuk yang jangka waktunya ya. Karena seharusnya dia udah digabung season yang tadi, yang jangka waktunya. Dan ini pun gak ada disebutkan ya. Nah, ini berarti tahu sendiri itu alasan mengapa kami memilih, kalau kita lihat sebuah perusahaannya, kami lebih suka penjualan yang dia dari pihak ketiga. Piutangnya itu dari pihak ketiga dan lain gitu ya. Kalau pihak berrelasi itu berarti untuk orang-orang sendiri. Tapi sebenarnya semua gak bisa dibilangnya, itu tergantung manajernya sendiri. Ada juga manajemen yang bagus, ada yang kurang bagus, itu terserah manajemennya ya. Tapi kalau perusahaannya itu dia tampilkan data, dia lebih transparan, itu menurut kami lebih bagus ya. Utang lain-lain, nah kemarin ada, sekarang udah gak ada. Ini kita skip. Ini kita lihat gimana dengan pendapatannya. Nah, ini masih ada pendapatan, terus ada yang baru lagi, penjual unit perkantoran, pendapatan dari badan pengelola. Nah, ini ketika mereka sedang agak maksudnya kinerja agak sedikit menurun. Dan ini ada pendapatan yang baru nih. Walaupun ada juga yang menghilang ya. Kayak pendapatan hotel nih, nah udah gak ada nih. Tapi sebenarnya ini pendapatan kita gak bisa bilang bagus atau enggak loh. Karena ini kan cuma pendapatan, kita gak tahu dan bebannya. Kalau pendapatannya tinggi tapi beban yang tinggi kan sama aja. Ini pendapatan dari badan pengelola sekitar 8 miliaran. Beban pokok pendapatan mengapa bisa berkurang? Nah, lihat yang bahan pokok mall sewa ruangan udah ini ada, bahan pokok hotel udah gak ada, lain-lain udah gak ada. Kemudian ada yang tadi bahan pokok apartemen, dia berkurang cukup drastis ya. Jadi kita bisa tahu dari pokok ini gaji bahkan berkurang loh, dari 6 miliaran menjadi 5 miliaran tanpa efisiensi ya. Nah, ini bahan umum dan administrasi, jasa kebersihan kok bisa gak ada. Ini jasa kebersihan malah gak ada ya. Tapi mungkin antara jasa kebersihannya itu untuk hotel atau gimana, gak ada yang tahu juga. Maka itu saya terima kasih, saya investasi.